Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu ya untuk pelajaran IPA kali ini. Kita akan belajar tentang gempa bumi atau yang sering kita namai dengan lindu ya kalau bahasa Jawanya. Nah, apa itu gempa bumi? Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Terjadi akibat pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Jadi gempa bumi terjadi karena akibat pergerakan dari kerak bumi. Istilah-istilah penting dalam gempa bumi yaitu yang pertama ada hipocentrum, itu adalah pusat gempa. Kemudian ada epicentrum, itu titik atau garis gempa di permukaan bumi yang tegak lurus di atas hipocentrum. Yang ketiga ada seismologi atau ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi. Yang keempat ada ahli seismologi atau ilmuwan yang mengkaji tentang gempa bumi. Yang kelima, nah ini yang penting adalah seismograf atau alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang seismik. Kemudian adanya magnitude atau ketinggian garis pada kertas menggambarkan besarnya energi yang dilepaskan saat gempa. Ketujuh, adanya seismogram atau grafik hasil dari catatan seismograf. Jadi dari seismograf itu nanti mendapat data berupa grafik, itu namanya seismogram. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya gempa bumi? Kebanyakan gempa bumi disebabkan dari pelepasan energi yang dihasilkan oleh tekanan yang dilakukan oleh lempengan yang bergerak. Semakin lama tekanan itu kian membesar dan akhirnya mencapai pada keadaan di mana tekanan tersebut tidak dapat ditahan lagi oleh pinggiran lempengan. Pada saat itulah gempa bumi akan terjadi. Klasifikasi berdasarkan penyebabnya. Gempa bumi yang pertama ada tektonik, yang kedua ada vulkanik, yang ketiga ada runtuhan, dan yang keempat adanya tumbukan. Tapi yang sering kita jumpai adalah tektonik dan juga vulkanik. Apa itu tektonik dan vulkanik? Nah, gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang disebabkan oleh pelepasan tenaga yang terjadi karena pergeseran lempeng plat tektonik seperti layaknya gelang karet ditarik dan dilepaskan dengan tiba-tiba. Tenaga yang dihasilkan oleh tekanan antara batuan dikenal sebagai kecacatan tektonik. Yang kedua, gempa bumi gunung berapi atau vulkanik. Ini terjadi karena berdekatan dengan gunung berapi dan mempunyai bentuk kereketakan memanjang yang sama dengan gempa bumi tektonik. Gempa bumi gunung berapi disebabkan oleh pergerakan magma ke atas dalam gunung berapi, di mana geseran pada batu-batuan menghasilkan gempa bumi. Ketika magma bergerak ke permukaan gunung berapi, ia bergerak dan memecah batuan serta mengakibatkan getaran berkepanjangan yang dapat bertahan dari beberapa jam hingga beberapa hari. Gempa bumi gunung berapi terjadi di kawasan yang berdekatan dengan gunung berapi, seperti pegunungan Kasade di barat Laut Pasifik, Jepang, daratan tinggi Islandia, dan titik merah gunung berapi seperti di Hawaii. Skala kekuatan gempa bumi. Pada peristiwa gempa bumi yang terjadi, tentu kita pernah mendengar istilah skala Richter. Semakin besar kekuatan gempa magnitudo, semakin besar pula kekuatan gempa yang terjadi. Ukuran skala gempa atau magnitudo berdasarkan yang dibuat Richter dapat kita lihat pada tabel berikut. Nah, ini kategori skala Richter
pada gempa bumi, dan ini termasuk golongannya. Kemudian ini beberapa observasi kerusakan dari terjadinya gempa berskala Richter. Nah, pada gempa bumi itu diadakan mitigasi sebelum gempa, pada saat gempa, dan juga sesudah gempa. Sebelum gempa bumi terjadi, yang pertama adalah mengenali yang disebut dengan gempa bumi. Maka pastikan bahwa struktur dan letak rumah Anda dapat terhindar dari bahaya yang disebabkan oleh gempa bumi ataupun longsor. Kemudian mengevaluasi dan merenovasi ulang struktur bangunan Anda agar terhindar dari bahaya gempa bumi. Jadi harus mengerti betul letak rumah dan juga struktur rumah. Kemudian kenali juga lingkungan tempat Anda bekerja, apakah letak lift serta tangga daruratnya itu sudah mengetahui tempatnya. Kemudian belajar melakukan P3K dan belajar menggunakan alat pemadam kebakaran. Dan yang paling penting adalah mencatat nomor yang dapat dihubungi pada saat terjadi gempa bumi. Kemudian persiapan rutin pada tempat Anda tinggal dan bekerja, yaitu seperti perabotan. Ada lemari, itu diatur menempel pada dinding, dipaku ataupun diikat untuk menghindari jatuh atau roboh dan bergeser pada saat terjadi gempa bumi. Simpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang tidak mudah pecah agar terhindar dari kebakaran. Selalu mematikan air, gas, dan listrik apabila sedang tidak digunakan. Nah, kemudian penyebab celaka yang paling banyak pada saat gempa bumi adalah akibat kesatuan dari material. Jadi harus mengatur benda yang berat sedapat mungkin berada pada bagian bawah. Cek kestabilan benda yang tergantung yang dapat jatuh pada saat gempa bumi terjadi, misalkan lampu, jadi harus dipaku dengan benar. Nah, pada saat gempa terjadi, apabila berada di dalam ruangan, pertama adalah lindungi badan dan kepala dari reruntuhan bangunan dengan bersembunyi di bawah meja. Kemudian cari tempat yang paling aman dari runtuhan dan juga goncangan, ataupun bisa lari keluar apabila masih dapat dilakukan. Nah, apabila di luar bangunan, menghindar dari bangunan sekitar seperti gedung, tiang listrik, dan juga pohon. Kemudian perhatikan tempat Anda berpijak, hindari apabila terjadi rekahan tanah. Nah, ketika mengendarai mobil, kalau terjadi gempa bumi, kita harus keluar, turun, dan juga menjauh dari mobil. Hindari terjadi pergeseran atau kebakaran. Apabila kita tinggal berada di sekitar pantai, adalah jauhi pantai untuk menghindari bahaya tsunami. Nah, ketika sudah terjadi gempa, apa yang harus kita lakukan? Ketika dalam rumah, kita baru bisa keluar dari bangunan dengan tertib. Kemudian jangan menggunakan tangga berjalan ataupun lift, gunakan tangga biasa. Periksa apa saja yang terluka dan lakukan P3K. Nah, yang B, kita periksa lingkungan sekitar kita. Apakah terjadi kebakaran, atau kebocoran gas, ataupun putusnya arus pendek listrik. Kemudian kita periksa aliran air. Nah, kemudian jangan juga memasuki bangunan yang sudah terkena gempa, karena takutnya nanti masih ada reruntuhan yang bisa jatuh ketika kita masuk ke dalam bangunan itu. Kemudian jangan berjalan di daerah sekitar gempa yang memungkinkan nanti terjadinya gempa susulan. Jadi sebisa mungkin kita menghindari adanya gempa susulan. Ya, sekian dulu untuk pelajaran tentang gempa bumi kali ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.